Halo sahabat wirausaha, bagaimana kabarnya nih? Saat mau ekspansi atau penuhi permintaan dalam jumlah besar, biasanya kita membutuhkan tambahan modal. Dalam kondisi itu, biasanya kita juga butuh pinjaman dari pihak lain, misalnya ke lembaga keuangan seperti bank, koperasi, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pinjaman usaha, apa saja jenisnya, dan faktor apa saja yang perlu kita pertimbangkan saat menentukan jenis pinjaman yang tepat bagi bisnis kita. Sahabat wirausaha, perkenalkan saya Suara Rahmadina sebagai host dari podcast kali ini dan juga sudah bergabung nih bersama kita yaitu Mbak Desi Nurmalasari selaku co-founder dan juga CEO dari Karya Nusantara. Sebuah perusahaan agregator dan konsolidator produk-produk UMKM lokal yang sekaligus juga menjadi pendamping dalam hal standarisasi dan akses pasar. Mbak Desi juga pernah menjadi analis kredit mikro di sebuah bank. Beliau akan sharing kepada kita tentang pinjaman usaha dan bagaimana tips memilih jenis pinjaman yang tepat untuk bisnis kita. Langsung aja yuk kita sapa Mbak Desi yang biasa disapa oleh Mbak Eci. Halo Mbak Desi yang biasa disapa Mbak Eci ya? Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, dan juga pasti semangat banget nih untuk sharing bersama kali ini ya. Iya, selalu semangat untuk teman-teman wirausaha semua. Oke, nah Mbak Eci, ngomong-ngomong ini kan sebelum kita membahas lebih lanjut nih dengan tema kita, saya pengen tahu dulu nih Mbak, apa sih sebenarnya yang menjadi profil untuk Karya Nusantara? Berdiri sudah sejak kapan dan juga bergerak di bidang apa saja? Oke, jadi tadi sempat disinggung sedikit ya. Jadi Karya Nusantara ini adalah agregator dan konsolidator dari produk UMKM terpilih. Jadi kita kurasi dulu UKM-nya dengan kita bantu akses pasar dan standarisasi. Cerita sedikit aja, dulu memang kita sering banget, dulu saya suka pelatihan-pelatihan UKM Mbak. Nah UKM ini tuh dulu sering banget curhat bahwa nggak bisa masuk akses pasar, susah jualan. Terus juga ada yang bisa jualan tapi kadang laku kadang enggak. Ternyata pas kita cek karena produknya kadang-kadang sekarang enak, besok kurang enak gitu. Jadi kita lihat potensi ya. Betul. Oh, ini kayaknya harus ada pendampingan standarisasi. Nah, terus juga waktu itu masalahnya ketika mereka menerima pesanan besar, mereka nggak sanggup. Gitu. Kalau sekarang pesennya misalkan 10 botol sambal bisa, pas tiba-tiba satu kontainer nggak bisa. Makanya makanya kita mikir, oke, kalau kayak gitu yang kecil-kecil ini harus kita konsolidasikan melalui kami agregator. Jadi kami mendampingi untuk standarisasi dan juga akses pasar. Nah saat ini kita punya brand bersama Mbak. Jadi kita membina UKM-UKM, kita punya brand bersama yaitu medical apparel dan juga safety apparel. Seperti itu. Jadi UKM-nya fokus produksi aja, sisanya yang lain ikutin standarisasi dari kami. Insya Allah nanti dapatlah untuk penjualan produk mereka. Iya, berarti udah makin tahu nih tentang profil dari Karya Nusantara. Nah Mbak, ngomong-ngomong nih biasanya kan kalau sebuah usaha itu kan kita harus punya modal nih. Pernah nggak sih kalau Mbak Eci sendiri mengalami keterbatasan modal atau harus pinjam? Oke, pernah sih Mbak. Saya butuh modal untuk ekspansi bisnis gitu. Oke, nah ini kan berarti juga Mbak kalau kita bahas tentang sebagian besar orang taunya nih pinjam modal bisnis itu harus ke bank, koperasi, atau mungkin teman-temannya gitu yang lainnya sebagainya. Tapi kalau menurut Mbak Eci sendiri, apa saja jenis pinjaman yang tersedia nih bagi pelaku usaha? Oke, jadi jenis pinjaman ini beragam ya Mbak ya. Jadi pertama, ada yang kita sebut invoice financing atau pinjaman faktur. Nah ini contohnya itu misalkan saya punya project. Nah project itu kan biasanya suka udah ada invoice-nya nih dari klien gitu. Nah ternyata pembayaran dari klien itu nanti di akhir. Kan ada beberapa biasanya sih kalau kayak pemerintah atau BUMN memang masih banyak yang membayarnya itu setelah pekerjaan selesai. Nah, kita butuh modal dong. Nah, jadi si faktur ini bisa kita jadikan agunan gitu. Jadi itu yang disebut dengan pinjaman faktur ya atau invoice financing. Nah, yang kedua ada juga pinjaman yang disebut dengan working capital loan ya atau pinjaman modal kerja. Nah, pinjaman modal kerja ini biasanya pinjaman untuk modal kerja kita. Misalkan kalau kita jualannya adalah sambal gitu ya, kita butuh untuk beli
bahan baku dan peralatan. Nah, sebagai modal kerja, nah itu untuk pinjaman modal kerja. Nah, biasanya jangka waktunya ini tuh pendek-pendek, Mbak. Kalau di perbankan biasanya 1-3 tahun untuk pinjaman modal kerja. Nah, kalau di sini berarti biasanya durasinya pendek-pendek itu maksudnya sekitar? Kalau di perbankan sampai dengan 3 tahun biasanya, oke. gitu. Nah, tapi ada juga nih jenis yang lainnya disebutnya term loan. Kalau term loan itu berjangka. Kalau di bank itu contohnya kayak kalau petani nih. Nah, petani itu kan biasanya siklus panennya nggak setiap bulan dong. Kalau dia nyicilnya setiap bulan, kan belum tentu juga dapat uang ya setiap bulan. Juga ya. Nah, jangkanya misalkan 1 tahun itu 2 kali panennya, sehingga pinjamannya itu yang lebih cocok untuk si petani ini adalah pinjaman yang jatuh temponya per 6 bulan misalkan. Itu kita biasa sebutnya term loan gitu. Nah, ada juga pinjaman yaitu investment loan. Kalau investment loan ini adalah pinjaman investasi. Kalau investasi ini biasanya beli alat yang dalam waktu lama gitu ya, besar nilainya, sehingga biasanya si investment loan ini jangka waktunya lebih lama. Kalau di perbankan, kebetulan dulu saya perbankan jadi agak tahu, biasanya sampai 5 tahun atau ada juga yang 10 tahun. Nah, ada juga yang terakhir adalah pinjaman persediaan. Nah, ini pinjaman yang khusus untuk memenuhi persediaan dari usaha gitu. Wah, ini ternyata pinjaman usaha variatif banget ya, macam-macam tergantung bagaimana kebutuhan dari masing-masing individu itu. Nah, juga ada misalnya tadi pembiayaan faktur, terus modal kerja, persediaan, berjangka, dan juga investasi gitu ya Mbak Eci. Nah, lalu apa juga nih yang kira-kira harus bisa kita pertimbangkan sebelum memilih jenis pinjaman yang tepat buat bisnis kita? Karena kan karakternya kayaknya tadi kalau penjelasan dari Mbak Eci beda-beda gitu kan. Nah, betul itu. Nah, sebelum kita melakukan pinjaman, kita juga harus banget nih, kalau bagi saya sih harus banget ya. Jadi jangan butuh uang langsung gitu ya, tapi kita juga harus mempersiapkan nih yang biasanya yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah kita itu harus tahu dulu tujuan dari pinjamannya, Mbak. Jadi tujuannya untuk apa nih? Untuk nambah persediaan kah? Yang tadi tuh untuk modal kerja kah? Atau tujuannya untuk menuhin yang tadi invoice faktur kah? Atau misalkan untuk beli alat kah? Iya, jadi tergantung tujuannya. Kita harus tahu tujuan pinjaman itu apa. Yang kedua, jumlah yang dibutuhkan. Jadi kita harus bisa ngitung. Nah, ini agak tricky untuk para pengusaha. Kenapa saya bilang agak tricky? Karena kebanyakannya juga ada jumlahnya itu tuh yang dilebih-lebihin atau malah berkurang. Misalkan ternyata pas dihitung pinjamannya itu harusnya itu adalah 100 juta. Aduh, tambahin dulu deh dikit gitu. Padahal udah ngitung tuh butuhnya untuk beli mesin ya segitu gitu ya. Atau misalkan dapat dari lembaga keuangan butuhnya 100 juta, dapatnya tuh malah 80 juta. Akhirnya nggak jadi nih si alatnya. Itu harus dipertimbangkan juga daripada kita ngambil terus akhirnya nggak jadi karena nggak cukup, nggak sesuai gitu ya. Nah, itu jangan. Tapi yang paling diingat adalah jumlahnya ini harus sesuai dengan tujuan dari pinjaman kita. Nggak usah ditambah-tambahin sama yang nggak penting atau dikurang-kurangin gitu ya. Nah, yang ketiga, yang kita juga harus cermat dan teliti tentang suku bunga. Nah, ini nih harus jadi poin penting juga nih. Iya, jangan, kan sekarang lembaga keuangan banyak banget nih Mbak. Ada yang, ayo bisa cepet gitu, taunya gitu. Nah, itu kita harus cermat mengamati bunganya. Nah, sistem bunga juga ini harus kita lihat. Karena bunga ini ada yang cicilan per bulannya itu tuh sama Mbak, tapi ada juga yang sifatnya efektif menurun namanya. Jadi bayar bunga di awal gede, di ujung kecil, jadi pas mau ngelunasin kok utang saya masih gede ya kan suku bunganya menurun. Jadi pertamanya kita bayar bunga masih gede, jadi pas mau pelunasan di tengah-tengah ternyata bunganya masih gede karena bunganya dari gede ke kecil, bukan dari kecil ke gede setiap bulannya gitu. Itu juga harus kita pertimbangkan untuk suku bunga. Nah, terus yang keempat, syarat dan ketentuan. Nah, masing-masing lembaga keuangan mikro atau lembaga keuangan kayak bank ya, apapun itu, koperasi, itu punya syarat dan ketentuan. Nah, kita harus lihat apakah kita bisa memenuhi syarat dan ketentuan tersebut. Ada yang jaminan, ada yang memang harus macam-macam lah ya gitu. Terus nyambung nih yang kelima, makanya ada ketentuan jaminan. Macam-macam ya jenis-jenis dari kredit. Ada yang memang harus jaminannya 100%. Rata-rata sih
di 80% harus jaminan. Tapi pemerintah memang saat ini ada juga program-program seperti ada KUR, pelonggaran gitu ya, ya. yang memang misalkan tanpa jaminan misalkan. Tapi biasanya memang ada keterbatasan di jumlah. Nah itu kita harus cermat juga nih, mana jaminannya kita punya enggak. Kalau nggak punya berarti jenisnya apa yang kita ambil. Nah lalu yang keenam, ini yang penting setelah kita tahu nih, oh kita mau pinjam berapa, jenisnya apa, suku bunganya berapa, kita harus bisa ngitung berarti kemampuan bayar kita ini berapa. Jangan sampai nggak mampu bayar. Iya, minjemnya enak, taunya Iya, terus saya susah bayarnya. bayar. Nah, karena kalau kita udah nggak bayar itu kan repot ya. Di lembaga keuangan pasti tercatat secara digital, atau misalkan pinjaman ke teman udah nggak dipercaya lagi nantinya. Makanya kita harus tahu kemampuan membayar kita berapa setelah tadi tuh. Selanjutnya juga kita juga harus lihat nih kapan sih pencairan dananya. Kenapa saya bilang momen yang penting gitu. Kadang-kadang misalkan kayak kita tuh butuhnya sekarang gitu ya. Dapetnya tuh baru 4 bulan lagi gitu, 3 bulan lagi karena prosesnya lama. Terus udah nggak butuh. Nah, akhirnya jadi idle money gitu. Uangnya sebenarnya banyak, terus untuk apa gitu. Nanti takutnya, khawatirnya dipergunakan yang tidak seharusnya gitu. Jadi kita juga harus melihat itu ya kapan pencairannya. Nah, terus juga kita juga harus mengingat bahwa kita punya riwayat kredit nanti, apalagi kalau di lembaga keuangan itu semuanya tercatat. Jadi riwayat kredit itu pasti ada. Kalau dulu pernah punya pinjaman dan nggak bayar, itu pasti ada tuh. Nah, ketahuan dan akan tuh. susah. Iya, makanya kita harus menjaga secara baik riwayat kredit. Ibaratnya reputasi kita sebetulnya si riwayat kredit itu gitu. Nah, tapi Mbak, kalau memang mau mengajukan pinjaman itu kan ternyata banyak hal yang harus kita pertimbangkan ya, bukan hanya sekedar jumlah yang kita butuhkan dan juga tingkat suku bunganya saja, tapi juga bagaimana tujuan, rencana usaha, syarat dan ketentuan kapan pinjaman bisa cair itu kayaknya harus dipikirin lagi. Nah, untuk jenis-jenis pinjaman nih, misalnya Mbak, tadi apakah hanya bisa diakses lewat bank saja atau mungkin ada lembaga keuangan lainnya, gimana? Nah, ini menarik Mbak, sekarang tuh banyak banget jenis-jenis pinjaman. Jadi teman-teman di sini bisa ke bank tadi ya, itu kan lembaga resmi langsung dari pemerintah, biasanya di bawah pengawasan OJK. Nah itu bisa, dan hampir seluruhnya juga ada pinjaman modal kerja gitu ya. Bank ini juga kan ada memang bank BUMN, BUMD, terus juga ada BPR gitu ya, banyak. Terus yang kedua sekarang ini juga banyak namanya peer-to-peer lending atau istilah bekennya P2P lending. Itu loh Mbak, yang pinjaman yang biasanya di online biasanya ya. Nah itu biasanya jangka waktunya juga nggak terlalu panjang juga sih. Terus juga ada pinjaman crowdfunding nih. Ini juga lagi hits nih sekarang, crowdfunding. Nah kalau crowdfunding ini tuh dia pinjamannya itu biasanya berasal dari kelompok gitu, jadi kelompok membiayai gitu. Kalau tadi kan P2P di online ya, pinjaman di platform gitu ya, kita mengajukan nanti dilihat data-datanya. Nah kalau crowdfunding ini biasanya pinjaman investornya ini adalah beberapa orang, banyak orang, nah gitu bisa ya. di crowdfunding untuk membiayai permodalan dari UMKM nih. Biasanya sekarang tuh mereka fokusnya juga ke UMKM. Nah tadi selain bank ada juga koperasi. Nah koperasi ini biasanya jenis koperasi simpan pinjam. Jadi mereka melayani pinjaman gitu ya. Ada yang untuk anggota, ada yang boleh juga di luar anggota. Baik. Jadi memang jenis pinjaman alternatif selain di bank ini banyak juga kok langkahnya. Nah ini karena mungkin waktu kita tinggal sedikit lagi gitu ya, bisa disampaikan nih kepada sahabat wirausaha apa yang menjadi kesimpulan untuk Mbak Eci kepada teman-teman. Oke. Yang pertama adalah pertimbangkan secara matang sebelum meminjam. Ingat, pinjaman pakai untuk produktif, jangan konsumtif. Nggak boleh masukin yang nggak penting untuk bisnis, kemajuan bisnis gitu. Terus yang kedua, jangan sampai pinjaman menjadi beban. Jadi kita di sini harus juga hitung secara cermat, sudah mampukah bisnis kita maju, uangnya masuk, harapannya meningkatkan omset dong, nambah modal, meningkatkan omset. Nah itu juga kita harus pertimbangkan di situ.
Baik, keren banget nih Mbak Eci, kita udah banyak banget ilmu terkait dengan pinjaman usaha, terus juga tadi bagaimana kita lebih mengenal lagi Karya Nusantara seperti apa. Terima kasih Iya, Mbak Eci, semoga bisa sama-sama. menginspirasi nih sahabat wirausaha Semoga. semuanya. Itu tadi penjelasan dari Mbak Eci tentang jenis-jenis pinjaman yang cocok sesuai keperluan bisnis kita. Sekali lagi, saya sebagai host juga ingin mengajak para pendengar untuk terus menambah wawasan finansial agar kita sebagai perempuan nih semakin cerdas untuk mengelola keuangan. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Eci atas waktu dan juga penjelasannya. Semoga kita bisa memberikan tambahan wawasan untuk para pelaku usaha yang sedang mendengarkan podcast kita. Untuk belajar lebih banyak, simak ya video-video lainnya di website berikut ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial. Sampai jumpa.